Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku dan di episode kali ini kita akan memulai satu playlist baru yang akan disebut sebagai Kampus Tour. Jadi untuk playlist ini nanti video-video kita akan fokus untuk mengundang teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus, khususnya di Australia gitu ya, untuk sharing dengan teman-teman tentang pengalaman mereka, perspektif mereka jadi mahasiswa internasional di kampus masing-masing itu seperti apa sih gitu, biar bisa ngasih gambaran juga untuk teman-teman yang punya rencana untuk kuliah ke Australia dengan beasiswa apapun gitu ya. Kira-kira milih kampusnya itu bagaimana, kampus yang teman-teman impikan itu pada prakteknya itu ternyata seperti apa sih, kayak gitu, untuk ngasih gambaran yang lebih real dari mahasiswanya langsung. Nah, untuk episode pertama kita hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber spesial dari kampus besar di Australia, dari University of Sydney. Namanya ada Mas Parama. Selamat sore Mas Parama, gimana kabarnya? Terima kasih sudah mau bergabung. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya Mas Parama? Alhamdulillah, kabar baik. Makasih udah nanyain Mbak Novi. Mbak Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Berarti di Sydney sekarang lagi jam berapa Mas? Sekarang sedang jam 6 sore. Jam 6 sore, oke. Kebetulan kan mendekati udah summer, jadi sunsetnya masih jam 8. 6 masih sore kalau di sini. Jam 6 sore berarti masih mataharinya masih cerah ya? Ya, masih cerah lumayan. Lagi summer, iya. Nah, mungkin katanya kan nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Boleh dong Mas Parama kenalan dulu sama teman-teman. Halo teman-teman, senang banget dapat kesempatan buat ngobrol dan cerita bersama teman-teman. Nama saya Aditya Parama Setiabudi. Teman-teman bisa manggil saya Parama, nama tengah. Saya asal Bandung, Sampurasun teman-teman. Sekarang berkesempatan untuk belajar di University of Sydney, jurusan Master of Commerce dengan spesialisasi Data Analytics. Saya dan Mbak Novi sama-sama bareng di Pre-Departure Training untuk Australia Awards Intake 2024. Waktu itu kami sama-sama belajar persiapan bahasa di Bali selama kurang lebih 6 minggu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Kita waktu itu di satu kelas yang sama dan Mas Parama ini adalah kapten di kelas saya. Mungkin bisa dikasih bocorannya sedikit nggak Mas Parama tentang background pekerjaannya Mas Parama tuh sebelumnya apa sih sebelum menjadi awardee Australia Award? Oke. Dari pendidikan dulu S1 saya sebagai Engineering Management, jurusan Manajemen Rekayasa Industri lengkapnya, dan setelah itu sempat bekerja beberapa tahun sebagai pengembangan sumber daya manusia di salah satu perusahaan energi di Kalimantan Timur, lalu kemudian memutuskan untuk jadi asisten akademik di Departemen Teknik Industri di ITB, Bandung juga. Sebelum ini berkarir itu juga saya sempat menempuh S2 sebenarnya, S2 di Hong Kong Baptist University, jurusan Data Analytics and Business Economics dengan beasiswa dari pemerintah sana di bawah University Grant Committee. Lalu saya juga karena setelah mendapatkan ilmu tentang data analytics, bekerja sebagai trainer tentang data analytics dan data visualization di Persatuan Institut Indonesia PI di Departemen BKTI atau Badan Kejuruan Teknik Industri, gitu kurang lebih. Wow, jadi ini sekarang second master gitu ya Mas Parama ya? Iya, yang kedua sekarang. Wah, keren sekali. Berarti teman-teman kalau misalnya ada yang masih bertanya-tanya, beasiswa apa sih yang bisa buat second master? Nah, AAS ini bisa ya teman-teman. Buktinya Mas Parama juga sudah S2, sekarang S2 lagi di University of Sydney. Wah, keren sekali. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nggak Mas Parama tentang pengalamannya mendaftar AAS? Kalau boleh tahu, ini daftar yang pertama langsung jebol atau sebelumnya udah pernah daftar juga? Kebetulan ini yang kelima kali saya daftar. Pertama kali daftar 2017, 2018, 2019, 3 kali itu nggak lolos tahap dokumen, bahkan nggak sampai ke tahap berikutnya. Terus mencoba lagi di tahun 2022, pernah ada bukan AAS ASEAN, AAS yang kerjasama untuk pemilihan COVID itu, tapi kuotanya terbatas hanya 50 orang doang. Di 2022 belum keterima, akhirnya 2023 lolos di intake yang sama dengan Mbak Novi, jadi sudah 5 kali.
Wah, gitu ya. Ternyata tidak semua perjalanan kita tuh mulus-mulus aja gitu ya, Mas Parama ya. Kadang-kadang kita harus merasakan gagal dulu, terus harus coba lagi, baru di percobaan kesekian kalinya bisa berhasil kayak gitu. Jadi teman-teman Iya, misalkan ada yang pernah mendaftar beasiswa AAS atau beasiswa yang lain ternyata belum dapat gitu, jangan berkecil hati, jangan langsung oh berarti aku emang nggak cocok, nggak layak untuk kuliah ke luar negeri. Bukan berarti begitu ya Mas Parama ya, hmm, iya, mungkin timingnya aja yang belum tepat gitu ya. iya, mungkin time yang belum tepat atau mungkin belum cocok dengan yang dicari oleh Australian Awards. Sebagai tambahan, Hmm. di esai saya yang terakhir itu emang ada yang berubah. Saya ngangkat apa yang kami kerjakan di profesi saya selama pandemi kemarin. Jadi saya inisiasi dengan kakak usaha virtual tour. Teman-teman tahu kan, ketika pandemi, bisnis yang paling terdampak adalah bisnis penerbangan, travel, bisnis pariwisata, seperti itu. Jadi gimana kita membuat virtual tour kayak sesi Zoom gini, misalkan Mbak Novi udah sering jalan-jalan ke Australia kan, udah pernah tinggal di Australia. Mbak Novi nge-guide orang-orang di Indonesia yang mau ke Australia tapi nggak bisa kena travel ban, itu dengan presentasi, video, foto tentang Australia, diceritakan seperti itu secara online. Jadi teman-teman yang nggak bisa berangkat tetap bisa ngerasain tanda kutip wisata secara virtual via Zoom, dan guide-guide yang nggak bisa mendapat pemasukan masih bisa survive bahkan thriving selama pandemi dengan virtual tour tadi. Itu yang saya angkat di SIP AS saya, dan kebetulan memang nampaknya itu menarik karena di sesi wawancara banyak sekali dieksplor. Bisa saya bilang 80% pertanyaan wawancara saya tentang virtual tour, mulai dari dapat inspirasi dari mana, destinasi yang seperti apa, bagaimana prosesnya, bagaimana mencari tour guide dan sebagainya. Itu yang banyak dieksplor ketika saya wawancara AS dulu gitu, Mbak. Iya, 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 iya. Jadi ini ya menunjukkan keunikan gitu ya Mas Parama ya, dibandingkan dengan yang lain, kandidat yang lain itu apa sih yang kita punya yang bisa kita tonjolkan dan bermanfaat juga untuk orang lain, karena tadi seperti yang Mas Parama sampaikan gitu ya, apa sih dampaknya dari inisiatif yang dilakukan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang lain juga kayak gitu. Nah, itu bisa jadi pembelajaran penting juga untuk kita semua ya, teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut nih, Mas Parama. Setelah mendaftar AAS, ngomong-ngomong kenapa milihnya USIT gitu, Mas Parama, di antara sekian banyak kampus yang ada di Australia kayak gitu ya? Kenapa langsung, oh oke, aku akan daftarnya ke USIT aja deh, nggak yang lain-lain kayak gitu? Oke. Sebenarnya pilihan saya ketika awal mendaftar AS bukan USIT, Oh Unimel, gitu. jurusan Data Oh. Analytics. Latar belakangnya, saya ingin mendalami soal data analytics, data science yang saya lakukan dan di profesi saya belajar juga. Tapi waktu ada sesi University Info Day, sewaktu itu kami diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya ke kampus-kampus yang ada di Australia. Mereka punya stand-stand seperti EduFair, terus buat AS. Di situ saya menemukan bahwa di USIT ada bobot risetnya. Karena setelah ini rencana saya mau ambil S3, saya ingin yang ada risetnya minimal 20% dari total bobot studinya selama master. Sedangkan di kampus lain itu kalau coursework, full coursework di jurusan ini ya, jarang ada yang bobot risetnya, baik di kampus-kampus seperti Unimel atau di UNSW gitu. Coursework full tanpa ada bobot tesisnya, yang ada hanya USIT. Jadi setelah lihat-lihat websitenya, setelah tanya dengan academic advisor, dengan student commitment officer di USIT gitu, yang cocok dengan bobot risetnya adalah USIT, walaupun tidak otomatis. Di tempat saya, Master of Commerce, untuk ngambil riset itu minimal nilai weighted average minimumnya harus 80% dari total skor 100% itu. Jadi harus baik dulu akademiknya, baru ada kesempatan ngambil riset. Seperti itu. Akhirnya memutuskanlah untuk USIT, berganti pilihannya ketika itu. Wah, jadi sudah berpikir jangka panjang gitu ya Mas Parama ya, tidak hanya pikir apa ya istilahnya kalau orang zaman sekarang bilangnya FOMO ya, FOMO-FOMOan gitu ya, karena banyak yang ke situ terus ikutan gitu, tapi ada pemikiran futuristiknya karena kedepannya Mas Parama ada rencana untuk ambil PhD kayak gitu, jadi harus ada bobot penelitiannya di ketika kuliah S2-nya gitu. Oh, oke. Mantap, mantap. Mbak Novi ada rencana riset Terus, juga kah selama master? kalau aku kayaknya belum.
Hmm. Kebetulan di jurusanku di kampusku sekarang juga nggak ada riset gitu, adanya project. Jadi kayaknya ya udah fokus ke itu aja dulu. Cuma nanti mungkin hasil dari projectnya itu pengen nyari kesempatan buat presentasi di conference-conference gitu aja sih Mas. Hmm. Kalau untuk risetnya karena ya kebetulan juga belum ada gitu ya. Nanti misalkan ada kesempatan untuk riset di tempat lain kayak gitu, atau mungkin kalau ada kesempatan second master seperti Mas Parama gitu dan ada rezekinya kayak gitu, ya nantilah dipikirkan lagi. Amin. Nah, setelah udah milih UC, terus udah keterima, dapet offer kayak gitu dari kampus, terus berangkat kayak gitu kan ya Mas Parama ya, Hmm. berangkat ke Sydney. Nah, pertama kali mendarat di Sydney itu first impression-nya kayak gimana sih Mas? Ini ngomong-ngomong perjalanan pertama ke Australia atau sebelumnya udah pernah juga Mas Parama? Ke Australia pertama kali. Ah, iya 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 iya. Ya, Nah, pas tiba di Sydney gimana tuh kesan pertamanya? kesannya senang sih karena akhirnya sampai di Sydney. Kita kan sudah di briefing, diceritakan banyak dapat info soal Sydney, soal Australia jauh sebelum kita berangkat. Kami berangkat Januari, sedangkan plan departure udah mulai dari bulan Agustus kan kalau nggak salah. Jadi udah 4 bulan kurang lebih kita dibayang-bayangkan bagaimana akan kuliah nanti di Australia. Ketika sampai senang sekali dan untungnya selama pre-departure training sebelum kami berangkat ada bekal-bekal tentang sharing budaya dari guru ketika PDT, pre-departure training di Bali ataupun dari awardee yang sedang kuliah gitu. Jadi kami sudah mendapatkan banyak masukan. Untungnya karena ada persiapan yang spesifik soal Australia, Sydney maupun UC, nggak terlalu kaget pas datang. Udah kebayang sebelumnya kan infonya sudah disampaikan sebelumnya. Cuman ada beberapa hal spesifik yang saya sempat ngalamin. Misalkan waktu itu sedang berenang di pantai terus kempas ombak waktu itu sampai berdarah dan luka dan sebagainya. Untung banget sama teman-teman AS yang lain langsung ditolongin dibawa ke lifeguard. Itu tentang keselamatan di air, water safety atau beach safety itu kan kita nggak dapat dulu pas pre-departure training Iya, betul. ataupun on award baru ketika sampai di sini dari kampus mengadakan khususnya dapat. Lalu juga saya ngalamin kena scam, bukan scam sih, lebih ke akunnya di hack gitu, akun bank di Australia karena ngeklik link yang phishing link. Itu untungnya juga ketika sampai di sini ada briefing soal itu, jadi ketika kena ya udah langsung Udah tahu tahu bagaimana cara. mitigasinya. Sempat kaget sih soalnya, bayangin 2.500 langsung ditransfer dari rekening kita, langsung pindah gitu rekening kita kan, establishment allowance kita baru sampai buat penghidupan penyesuaian di sini, tapi tiba-tiba langsung hilang kan, kaget ya. Untungnya langsung sigap dari pihak banknya, saya pakai Combank dan juga dari STO ngebantu bagaimana mengembalikan uangnya sampai akhirnya sudah terselesaikan masalah tersebut. Iya, iya, iya. Berarti emang persiapan itu ada kunci gitu ya, Mas ya? Persiapan kayak pengetahuan juga, terus pemahaman tentang sistem yang ada di sana tuh kayak apa. Karena jelas banyak perbedaan dengan kita di Indonesia kayak gitu kan ya. Jadi tanya-tanya sama SEO. SEO itu semacam apa ya, Mas Tarama? Kalau istilah gampangnya mungkin orang yang bertanggung jawab untuk membantu kita di kampus gitulah ya. Iya, iya. Jadi kalau ada apa-apa menghubunginya beliau kayak gitu. Jadi perwakilan dari kampus yang memang ditugaskan untuk membantu Word di AAS kayak gitu. Yeah. Nah, itu pokoknya apa-apa komunikasi dengan mereka. Terus mungkin juga kalau ada senior-senior yang sudah di Sydney duluan gitu ya Mas Paramaya, buat tanya-tanya tentang Sydney itu seperti apa, usage seperti apa, terus nanti kalau menghadapi situasi kayak gini itu gimana caranya, itu emang penting banget. Saya juga merasakan gimana pentingnya punya koneksi kayak gitu. Ya, setuju dengan yang Mbak Novi bilang ya teman-teman. Kalau nanti sudah keterima sebelum berangkat, coba cari koneksi, cari kontak orang yang sudah di sana duluan, yang sudah lebih dulu merasakan dimana tinggal di sana. Jadi kita bisa dapat informasinya untuk adaptasi. Sesederhana barang-barang yang dibawa dari Indonesia apa aja sih gitu. Ada, nah apa itu perlu bawa dia. resper nggak gitu, atau perlu bawa guling nggak gitu kan.
nanti orang yang udah sampai duluan di kota tujuan atau kampus teman-teman yang dituju kan sudah lebih kebayang bisa nyari di mana sih rice cooker, guling ada yang jual atau enggak gitu, atau bahan-bahan esensial lain mana yang perlu atau nggak perlu dibawa dari Indonesia. Jadi benar kata Mbak Novi, coba kontak orang yang sudah lebih dulu tinggal di destinasi yang dituju. Nah, betul, betul. Termasuk bahan makanan, kira-kira apa aja yang boleh dibawa, tapi harus di declare apa aja yang sama sekali nggak usah, kayak gitu ya, Mas Parama ya. Oke, terus kalau untuk dari segi akomodasi atau tempat tinggal, ngomong-ngomong Mas Parama tinggalnya di kampus atau di luar kampus nih? Alhamdulillah saya dapat di student accommodation di dalam kampus, on campus. Kalau dari USIT kebetulan SCO yang student contact officer tadi Mbak Novi bilang itu sudah membooking 30 kamar di akomodasi ini untuk digunakan oleh awardee dari AS. Jadi kayak diprioritaskan gitu ya Mas Parama ya. Soalnya itu Iya. biasanya juga high demand banget kan ya. Jadi kalau misalkan dibantu sama SEO-nya kan bisa lebih mudah untuk dapat kayak gitu. Nah, kalau dari segi kemudahan mendapat akomodasi di mungkin kan tidak semua teman-teman dapat AAS gitu ya Mas Parama ya, untuk yang beasiswa lain atau mungkin untuk teman-teman yang self funded kayak gitu. Untuk segi kemudahan mendapatkan akomodasi dan juga kalau sudah tinggal di situ nanti akses ke fasilitas publik yang dekat di kampus itu, menurut Mas Parama apakah USIT sudah cukup ideal atau kayak gimana? Boleh diceritakan sedikit? Oke, dengar-dengar dari teman saya dan ketika saya coba bantu teman juga akomodasi, jujur di sini agak sulit buat cari akomodasi yang dekat dengan kampus. Teman-teman bayangin teman-teman kalau kerja di Jakarta, kebanyakan kan mayoritas kerja rumahnya agak jauh dari tempat kerja di pusat kota kan, ada yang di Depok, di Bekasi, atau bahkan di Bogor gitu kan. Nah, USIT pun kurang lebih mirip teman-teman. Teman-teman di USIT itu akomodasinya banyak yang agak jauh dari kampus. Ada yang dekat dari kampus, tapi kebanyakan sih nggak tinggal jalan atau nggak tinggal nyebrang jalan doang dibanding dengan kampus lain. Misalkan harus traveling minimal 45 menit atau setengah jam paling cepat. Karena di kota sendiri agak mahal. Kalau misalkan teman-teman punya budget lebih, sebenarnya bisa aja. Cuman karena budget kami terbatas dan akomodasi, kalau bisa memang saya diajari tidak lebih dari 50% dari total pemasukan atau pengeluaran kita per bulan. Kalau sebagai gambaran, AS itu kan per minggunya sekitar 660-an ya, Mbak Novi. Jadi akomodasi kan antara 300 atau 350 kalau mau nyari. Kalau saya punya prinsip kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya sumber pendapatan lebih, mau bayar lebih $500 per minggu gitu, banyak di daerah kampus gitu. Atau mungkin $600, $700 nggak masalah kalau punya anggaran yang bisa dikeluarkan untuk akomodasi. Cuman kalau dalam kasus kami karena agak lebih terbatas stipend per minggunya atau per 2 minggunya, jadi pilihannya lebih terbatas juga untuk dekat kampus. Biasanya proses Australia kan baik di USIT, Sydney ataupun di kota-kota lain harus inspeksi dulu ya Mbak Novi. Kita harus datang dan lihat-lihat kan. Tipikalnya sebelum berangkat kita cari dulu alternatifnya dari 3 sumber. Kalau yang biasanya saya dapat cerita pengalaman pertama dari grup-grup, ada grup WhatsApp akomodasi tiap kampus atau tiap kota, atau grup jurusan misalkan, atau grup orang Indonesia di komunitas di sana, atau grup alumni kampus mungkin. Nah, yang kedua dari Facebook Marketplace, biasanya itu juga banyak menyediakan listing iklan akomodasi-akomodasi. Sama yang ketiga, website-website baik Gumtree ataupun realestate.com atau Unilodge, bisa juga cari informasi di sana. Kalau misalkan belum ada fixnya, biasanya sekitaran 3 hari atau seminggu kita booking Airbnb dulu atau mungkin hotel sementara ketika sampai di sini. Dan ketika sebelum berangkat kita coba booking dulu jadwal untuk inspeksi, lihat-lihat rumah. Jadi selama seminggu sampai di akomodasi sementara, baik tadi hotel, Airbnb atau hostel, tinggal di sana sambil melakukan inspeksi untuk long term accommodation. Baru ketika udah cocok dan ada yang deal, kita baru pindah ke long term accommodation. Jarang sekali ada yang datang sekali di awal langsung dapat akomodasi permanen. Biasanya sih kita butuh inspeksi dulu. Mungkin Mbak Novi juga mendengar cerita seperti itu kan ya, karena
inspeksi itu penting kalau di sini. Orang harus lihat langsung, datang langsung ke tempatnya untuk nanti juga landlordnya bisa nge-assess gitu. Di mana orang yang akan tinggal di sini, dan bagaimana prioritasnya, availability-nya untuk dapat long term accommodation gitu. Dan rata-rata kalau setahu saya seminggu sih cukup untuk cari long term accommodation. Bahkan ada beberapa orang yang beruntung sekali datang hari ini atau besok inspeksi terus langsung dapat akomodasi. Tapi cukup jarang ya. Spare-nya idealnya seminggu deh untuk di awal temporary accommodation sebelum nanti sambil nyari-nyari untuk long term accommodation gitu kan. Kalau ngomong-ngomong tadi Mas Parama ngasih estimasi untuk yang tinggal di luar kampus tuh rata-rata perlu travel sekitar 45 menit sampai mungkin sekitar 1 jam kurang lebihnya gitu ya. Nah, kalau dari segi transportasinya, apakah kalau di Sydney itu cukup gampang atau gimana Mas Parama? Oke, tadi estimasi waktunya dengan menggunakan public transport. Kalau misalkan mobil bisa lebih cepat. Nah, public transportation di sini udah cukup baik. Ada bis, ada kereta, ada tram, ada ferry juga kalau untuk perjalanan laut ataupun sungai gitu. Dan aksesnya sudah cukup menyebar atau cukup menjangkau ke area-area sampai pedalaman. Jadi saya apresiasi juga public transportnya sudah cukup baik ya di Sydney. Jadi kalaupun teman-teman nggak punya kendaraan sendiri dan nggak berencana untuk beli mobil di sini nggak masalah. Saya pun sampai sekarang pakai public transportation masih aman. Terus juga untuk mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Australia, baik AS atau RTP atau beasiswa pemerintah Australia lainnya, itu dapat concession. Biaya yang kita keluarkan untuk public transportation setengahnya. Harga normal, misalkan sehari $16 maksimal untuk weekdays di pakai kartu adult, untuk weekend maksimal $8 biasanya, dan seminggu maksimal $50 pengeluaran untuk transportasi. Kalau untuk concession setengahnya, jadi per weekdays maksimal $8 pengeluaran, per weekend $4 dan totalnya $25 per minggu. Itu sangat membantu sekali untuk menghemat kalau dapat concession. Jadi memang sangat membantu lah ya kalau misalkan teman-teman yang memang tidak berencana punya kendaraan pribadi atau mungkin tidak bisa nyetir atau apa gitu, nggak usah khawatir karena public transportnya sudah tersedia dan sudah baik kayak gitu lah ya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang kuliah di USyd, baik yang tinggal di dekat kampus ataupun yang agak jauh, itu kira-kira gambaran umumnya kayak gitu ya Mas Parama, misal mau belanja, terus mau cari produk-produk khas Asia atau mungkin butuh ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan lain, misal medical center atau yang lainnya, itu apakah cukup mudah dijangkau atau gimana Mas Parama? Oke. Di setiap suburb biasanya fasilitas basic seperti kesehatan, kebersihan, lalu juga fasilitas publiknya ada. Dan untuk groceries juga, untuk belanja, kalau teman-teman sering dengar belanja di Aldi, Woolies, Coles, atau Kmart, Target, itu harusnya ada di setiap suburb ya. Minimal salah satu atau ada 2 di antaranya, jadi aksesnya cukup mudah. Bahkan ada beberapa suburb yang punya spesialisnya, misalkan kalau di Sydney ada suburb Kalamata, namanya itu banyak toko-toko ASEAN, khususnya Vietnam, Kamboja, Thailand gitu. Lalu daerah Canterbury misalkan ada banyak toko Indo, daerah Lakemba banyak toko-toko Middle East atau toko-toko South Asian gitu. Dan kalau di kota, toko Indo baik groceries ataupun restoran cukup banyak, apalagi kan Sydney populasi Indonesianya cukup banyak ya. Barang-barang yang awalnya saya sempat merasa akan sulit cari, ternyata gampang di sini. Bumbu-bumbu masak di sana lengkap, mulai dari bumbu pecel instan lah, bumbu saset buat rendang, ada yang jual. Sampai yang saya nggak expect itu ada daun pandan, terus ada kemiri, ada bunga kecombrang gitu. Nggak kepikiran kan bunga kecombrang ada yang jual di sini gitu. Belum kayak nangka muda, terus daun singkong. Karena kami sempat masak Padang waktu itu, ada bahan-bahan tadi dong.
daun singkong dan Oh, nangka iya, iya, muda. iya, iya. Hmm, Jadi teman-teman yang misal suka kuliner Indonesia, asli Indonesia, nggak perlu khawatir gitu ya Mas Parama ya, nggak perlu bawa semuanya dari sini gitu ya, ya cukup nggak banyak, perlu bumbunya lengkap repot-repot. juga. Hmm. Oke, berarti eh, kalau misalkan dari perspektifnya Mas Parama sendiri, misal mahasiswa kayak gitu ya, mahasiswa kuliah pakai beasiswa, entah itu AS, LPDP, atau beasiswa yang lainnya, terus hmm, nggak ada kerja tambahan yang di luar kampus kayak gitu. Misalkan sambil masak kayak gitu, sempet-sempet aja sebenarnya, atau gimana kalau menurut pandangannya Mas Parama? Harusnya sih sempat ya, karena jadwal kuliah kan master, saya bisa untuk master ya 4 mata kuliah. Mbak Novi juga sama ya, 4 mata kuliah Aku dua, atau lebih? dua Oh mata dua. kuliah tapi 6 kredit point. Oh ya, ada 2 atau 4 mata kuliah. Jadi juga kan sebenarnya nggak full 40 jam seminggu kita belajar. Ada waktu-waktu untuk masak. Saya di Indonesia hampir nggak pernah masak karena tinggal di rumah bersama keluarga, dan juga teman-teman mungkin ngerasain di Indonesia beli GoFood atau beli makanan di luar itu kan mudah ya. Kalau di sini sayangnya nggak bisa setiap hari kayak gitu, dan nggak bisa setiap kali makan. Sekali makan $15 atau bahkan $20 ya kan Mbak Novi. Iya, betul. 150.000, 200.000 sekali makan, jadi cukup tinggi dibandingkan kalau kita belanja, katakanlah belanja groceries $30 bisa untuk seminggu, atau Hmm. bahkan kadang-kadang lebih gitu, bahkan lebih hemat kalau kita masak. Mau nggak mau jadi terpaksa. Awalnya karena saya nggak pernah masak, saya mulai belajar ketika di sini. Sebelumnya udah belajar dikit-dikit lah masak ya, ibu Hmm. saya ngajarin persiapan, cuman belum praktek langsung. Di sini saya belajar gimana cara sesederhana masak ayam gitu, nasi goreng gitu. Karena Hmm. ketika di awal datang, sebulan pertama saya tinggal bersama teman-teman Indo yang lain di akomodasi kampus, kita Hmm. saling belajar masak, dan di situ saya merasakan ternyata saya suka ya masak. Ternyata masak itu menenangkan buat saya gitu. Ketika Hmm. sedang penat, masak jadi lebih senang gitu. Belajar Ah. banyak teknik juga dalam memanggang kah, mengungkap daging ayam, atau em, masak-masak yang direbus-rebus gitu. Jadi seru juga, selain kita bisa lebih hemat, belajar hal baru, yaitu skill masak, sama mendiscover tentang makanan apa yang saya suka, yang nggak suka, mana makanan yang sehat. Kita bisa kontrol sendiri apa yang kita masukkan ke tubuh gitu. Betul, betul, betul. Jadi kalau teman-teman misal dengar, oh makan di Australia itu satu porsinya $15, $20 kayak gitu, terus jadi stres sendiri, nggak usah khawatir gitu ya. Kita yang udah kuliah di Australia juga udah terbiasa masak kayak gitu. Jadi karena untuk mengakali itu juga sesekali sih makan di luar nggak masalah gitu ya Mas Marama ya. Iya. Tapi kalau sehari 3 kali makan di luar itu ya nanti susah juga kayak gitu, Mhm. karena kita kan punya apa ya, allowance-nya terbatas juga, tidak unlimited kayak gitu, jadi harus pinter-pinter mengelola juga. Oke, terus nih berarti Mas Parama kan berangkat Januari 2024 tahun ini ya, Iya. di bulan ini berarti genap setahun, udah setahun jadi mahasiswa USIT. Nah, setelah setahun resmi menjadi mahasiswa USIT, menurut perspektifnya Mas Parama, USIT itu kampus yang seperti apa sih? Dalam konteks Master of Commerce jurusan saya lihat USIT itu sistemnya terintegrasi dan sistemnya sudah well established kalau saya bilang, dibandingkan beberapa kampus yang saya pernah kuliah sebelumnya. Mulai dari kita punya satu platform khusus Canvas, kalau kami makanya Mbak Novi pakai Canvas juga kan? LMS. Oh LMS ya. Iya. Kalau di pakai Canvas, mirip ketika dulu pre-departure training sudah diajarkan bagaimana pakai Canvas. Di sana mulai dari materi kuliah, kuis, ujian, nilai, support, semuanya di sistem yang terintegrasi. Lalu juga dari sebelumnya bahkan kita bisa ngelihat unit outline-nya sedetail, kuliahnya apa aja yang akan dipelajari tiap minggu, tugasnya apa saja, berapa kata esai atau berapa soal yang harus dikerjakan, lalu juga kapan deadline-nya, sudah bisa kita ketahui di awal gitu. Sedangkan kalau saya membandingkan dengan kampus saya dulu, oke kita tahu per minggu belajar apa, tapi nggak sedetail tugas-tugasnya kapan aja, bentuknya seperti apa, deadline ujiannya kapan, nggak selengkap di sistem itu. Terus yang saya lihat juga bagaimana kampus menduplikasi sistem dengan baik. Ada mata kuliah wajib yang di-deliver untuk banyak kelas. Master of Commerce angkatan saya, intake semester 1 2024, ada 1.700 lebih orang.
Hmm. Cukup populer memang jurusannya. Di mata kuliah wajib kami dibagi hingga 95 tutorial. Kelas aja 87 tutorial. Gimana caranya? Satu unit koordinator, ada lecture yang gede, itu diikuti oleh semua mahasiswa. Lalu ada juga tutorial yang wajib dan interaksinya juga lebih intens di kelas-kelas kecil antara 20 sampai 25 orang. Kan tutorialnya beda-beda. Gimana di 95 kelas itu, dari sebanyak itu mahasiswa, materi yang diajarkan sama, output yang dihasilkan juga diharapkan sama, penilaian tugasnya juga seragam, hingga bagaimana memastikan objektif yang tertera di mata kuliah itu tercapai di seluruh kelas tersebut dan 1.700 orang. Itu saya apresiasi sekali gimana sistemnya sudah bagus dan bisa diduplikasi. Kalau ngebandingin dulu ketika saya kuliah S1 misalkan, tipikalnya satu dosen mengajarkan satu kuliah, udah saja. Hampir jarang ada kuliah yang paralel 5 kelas, 7 kelas, atau bahkan lebih dari 3 kelas saja sudah jarang di sebelumnya. Tapi kalau di USIP, ya supportnya sih, baik dari support materi kuliah, bahan-bahan bacaan, support sistem lainnya yang nanti saya akan cerita juga, dan bagaimana menduplikasi itu dengan baik, itu cukup mengejutkan dan saya apresiasi itu. Nah, kalau untuk misalkan kayak kita kan mahasiswa internasional gitu ya Mas ya, datang dari negara yang berbeda dengan sistem pendidikan yang berbeda juga. Ada support-support khusus gitu nggak sih Mas yang dikasih buat mahasiswa internasional biar maksudnya mungkin kita lebih mudah beradaptasi secara akademik ataupun mungkin non-akademik juga kayak gitu, bisa diceritakan? Oke, banyak saya support dari kampus. Ini pertama saya akan ngomong untuk konteks Australia World Sekolah dulu. Kami datang 1 bulan lebih awal. Ada namanya Introductory Academic Program di tiap kampus yang spesifik menjelaskan bagaimana sistem di kampus itu, academic writing-nya, bagaimana mengakses platform-platform di kampus, dan bagaimana membiasakan dengan tipikal lecture, tutorial, ataupun workshop di kampus. Itu sangat membantu sekali sebulan di awal pembiasaan. Kalaupun teman-teman dapat beasiswa lainnya, ya itu kampus juga menyediakan. Misalkan dari library itu suka banyak di awal semester itu tentang bagaimana mengakses kanvas, bagaimana melakukan citation, bagaimana menuliskan essay, reflection gitu, atau bagaimana menavigasi jadwal kuliah, workshop, tutorial. Itu dari awal, baik dari perpustakaan ataupun Learning Hub, banyak support untuk akademik yang diberikan, dan semua gratis, bisa kita manfaatkan. Lalu juga support selain itu dari business school, kalau saya di business school ataupun di fakultas secara umum, ada mentoring dengan current student, ada juga hubungan dengan industri. Lalu juga untuk akademiknya, misalkan saya ada math in business, jadi ada basic math yang dibutuhkan untuk di kuliah-kuliah seperti probabilitas, peluang, terus juga pakai Excel, atau untuk matrix dan vektor gitu, itu di math in business. Lalu juga ada PAS, peer assisted study session, kuliah-kuliah inti atau kuliah-kuliah basic. Biasa ada sesi khusus yang diajari oleh, bukan diajari lagi, tapi sharing antara peer bagaimana kita supaya lebih paham. Lalu juga adalah peer learning group di mata kuliah tertentu, bagaimana sesama peer juga saling mereview materi, meningkatkan pemahaman dan sebagainya. Itu soal akademiknya. Bahkan ada juga consultation hours. Setiap dosen atau penutor minimal ada 1 jam yang dialokasikan waktunya di setiap minggu, yang kita bisa booking atau kita bisa langsung datang ke ruangan beliau atau ke Zoom yang disediakan. Di sana kita bisa konsultasi one-on-one tentang materi apa yang kita nggak paham, kita bisa memverifikasi tentang pemahaman kita dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita manfaatkan. Itu soal akademik. Lalu support lainnya untuk international student, ada juga mental health and well-being dari kampus. Kalau misalkan untuk kesehatan, biasa ada GP atau general practitioner, ada dentist juga di kampus menyediakan. Selain itu ada banyak program mental health yang bahkan standby 24 jam, kita bisa tinggal telepon, kita bisa tinggal chat gitu, ataupun ada sesi-sesi yang bisa kita ikuti seperti sesi meditasi, sesi journaling atau yang lainnya untuk mendukung mental health kita. Itu supportnya saya apresiasi karena hampir jarang rasanya, sepengetahuan saya, kampus-kampus di Indonesia yang sudah sangat concern soal mental health tadi. Kalau physical health sudah banyak yang menyediakan, tapi mental health
itu bagaimana kampus memastikan mahasiswa punya mental health yang baik selama perjalanan masa studinya itu cukup sangat baik, bahkan support di USIP tadi soal akademik, mental health and well-being, dan juga support sistem finansial untuk international student. Finansial mulai dari di USIP banyak makanan gratis, misalkan ada free dinner, free lunch, free breakfast, free coffee. Di kampus-kampus lain juga sama sistemnya biasanya. Lalu juga ada food hub atau food bank di beberapa kampus namanya. Kita bisa datang sana ambil 5 item sekali visit yang esensial, mulai dari beras, susu kah, pasta kah, atau makanan kaleng, atau mungkin frozen food gitu, atau buah yang disediakan oleh kampus, dan kita bisa datang asal booking jadwalnya. Lalu juga support untuk finansial, ada finansial yang bentuknya juga beasiswa, bukan beasiswa tambahan tapi cash atau support money lainnya. Anak-anak USIP beberapa yang apply dan dapat plan lumayan untuk membantu biaya hidupnya yang cukup ketat di Sydney. Itu kurang lebih support akademik, mental health living, dan support finansial. Oke. Banyak banget ternyata support-support yang disediain sama kampus gitu ya. Jadi teman-teman misalkan nanti kok misal masih takut, oh nanti aku sendirian di sana, terus misal beasiswanya cukup apa enggak. Nanti misal terjadi sesuatu yang misalkan di luar prediksi atau di luar persiapan teman-teman, itu yang penting berarti dikomunikasikan aja sama pihak kampusnya gitu ya Mas ya, biar diarahin kira-kira support mana yang bisa membantu teman-teman juga, harus datang ke siapa dan bagaimana caranya juga kayak gitu. Nah kalau yang well-being tadi Mas Parama, aku agak penasaran nih. Berarti itu misalkan kita ngerasa lagi butuh bantuan untuk konseling atau apa gitu juga standby 24 jam gitu ya? Iya, baik chat ataupun telepon bisa. Saya pribadi belum pernah menggunakan jasa itu, tapi saya tahu teman-teman saya yang sering menggunakan atau pernah menggunakan jasa itu setidaknya gitu. Kayak nggak bisa tidur mendekati ujian, tengah malam nelpon, curhat, ya bisa aja. Fasilitasnya terbuka untuk international student. Ya. Jadi nggak perlu takut sendiri juga ya, Mas Parama ya, karena walaupun mungkin kita nggak bisa minta temen untuk selalu standby sama kita, tapi ada support yang udah emang disediain khusus untuk membantu kita juga kayak gitu kan. Ya. Nah, mungkin yang pertanyaan yang selanjutnya ini agak spesifik gitu ya Mas Parama, karena aku juga salah satu fokusnya pengen membantu teman-teman disabilitas yang punya rencana atau punya impian pengen kuliah ke luar negeri. Nah, kalau di USIP sendiri, ngomong-ngomong Mas Parama pernah ngeliat atau pernah ketemu mahasiswa disabilitas gitu apa enggak? Mungkin enggak semua disabilitas bisa langsung kelihatan secara, maksudnya sekali melihat langsung tahu ini disabilitas. Ada juga disabilitas yang nggak kelihatan kan, misalnya yang mental atau yang psikososial kayak gitu, tapi mungkin ada beberapa kategori lain yang bisa langsung terlihat, dan mungkin Mas Parama pernah ketemu kayak gitu, bisa diceritakan. Oke, untuk people with disability, banyak teman-teman dekat saya juga kebetulan ada yang tergolong kategori tersebut, dan support dari USIP, dari SCO untuk Australia Awards ataupun dari kampus yang keseluruhan cukup baik. Misalkan ada teman saya yang ada mobility impairment, itu dari SCO disupport mobility bike yang elektrik gitu untuk digunakan di akomodasi di kampus, bahkan diprioritaskan untuk tinggal di akomodasi kampus gitu. Lalu ada teman saya lainnya yang dapat support untuk hearing aids yang kalau di Rupiah kan cukup mahal kalau kita beli sendiri gitu kan, itu disupport juga sama SCO di kampus. Kalau untuk cara kuliah ada yang saya perhatikan setiap ruangan tuh ada hearing aid untuk saya lupa istilahnya, tapi untuk yang pakai hearing aid ada enhancement ya, itu ada fasilitasnya di setiap kelas. Juga untuk aksesnya dibikin mudah untuk yang pakai kursi roda atau mobility chair gitu, baik liftnya, ada remnya. Terus juga untuk teman-teman yang lain juga banyak supportnya. Misalkan ada yang beberapa kelas itu menyediakan
fasilitas untuk note taking. Jadi teman-teman itu yang misalkan punya hearing impairment itu bisa request ke tutornya atau ke unit coordinator, nanti dari kampus akan mencarikan note taker gitu, akan dibantu mencatatkan, nanti mahasiswa tersebut bisa mendapatkan catatannya itu setelah kuliah gitu. Ada fasilitas seperti itu. Terus juga seperti yang tadi Mbak Novi bilang kan, banyak juga disabilitas yang tidak terlihat. Hidden disability itu saya baru tahu di sini, ada yang baik tidak secara mental atau masalah psikis gitu loh, di disabilitas yang lain yang tidak terlihat. Di sini juga ramah dengan itu. Kalau teman-teman nanti lihat ada logonya bunga matahari dan warna hijau backgroundnya itu kan, yang untuk hidden disabilities. Supportnya bisa juga untuk support dalam mengerjakan tugas, misalkan dapat kesempatan untuk simple extension, atau ketika ujian itu dapat tambahan waktu gitu, bisa request ke kampus atau lewat disability support network-nya. Saya juga termasuk kategori tersebut, disabilitasnya nggak kelihatan, saya buta warna parsial, dan semester ini saya ngambil visual data analytics, tentang data analytics secara visual, dan untuk warna-warna buat saya agak sulit membedakan gitu. Untungnya dari kampus juga ada banyak support tentang kuliah. Jadi terbuka sekali. Kalaupun nggak ada STO untuk Australian Awards, teman-teman nggak usah khawatir karena dari kampus support untuk disabilitasnya sangat baik. Yang penting kita menyampaikan gitu ya Mas Parama ya, kalau kondisi kita tuh seperti apa, terus mungkin data-data pendukung misal dari psikolog atau dari dokter sebagai bukti yang inilah untuk menguatkan tentang kondisi teman-teman kayak gitu. Nanti insya Allah dari kampus akan membantu gitu berarti ya, dari segi infrastrukturnya udah mendukung, terus dari segi kampusnya mereka juga welcome gitu ya dengan teman-teman disabilitas. Jadi misal teman-teman yang menonton video ini ada yang merasa punya kondisi disabilitas apapun dan punya keinginan untuk lanjut ke USIT, nggak usah khawatir, nggak perlu kecil hati karena mungkin ngerasa kayaknya di antara teman-teman disabilitas yang aku tahu belum ada yang ke USIT ya, itu nggak apa-apa teman-teman gitu, karena mungkin dari Indonesia belum ada tapi dari negara lain udah ada gitu ya Mas Parama ya, atau mungkin yang dari Indonesia ada juga tapi yang nggak kelihatan secara fisik langsung kayak gitu, kayak yang tadi Mas Parama cerita juga. Jadi teman-teman tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut kayak gitu, yang penting mengkomunikasikan aja kondisinya seperti apa, yang dibutuhkan apa, nanti insya Allah mereka akan membantu. Nah mungkin sebelum kita tutup sesi kita sore hari ini, Mas Parama ada closing statement dulu untuk teman-teman yang nonton dan mungkin pengen lanjut kuliah ke USIT. Oke. Saya ingin mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Victor Callahan, akademik advisor saya waktu dulu preparatory training. Beliau bilang untuk menentukan jurusan, cari yang mata kuliahnya, outline-nya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau. Jangan khawatirkan kotanya, kampusnya, atau bahkan ada teman nggak ya di sana, atau teman-teman saya di kampus lain. Tapi cari apakah jurusan ini cocok dengan teman-teman dari kurikulumnya, outline, ataupun dari apa yang dipelajari di sana. Jadi teman-teman kalau sebelum daftar USIT, yuk riset di websitenya, riset kurikulum, jurusannya, apakah ini memang sudah sesuai dengan teman-teman. Karena sekarang informasi sudah terbuka lebar, bisa diakses oleh semua orang, kapan saja, tinggal kapan dan apakah kita mau merisetnya. Jadi riset dulu sebelum memilih kampus, apakah ini memang pilihan terbaik untuk teman-teman. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Parama untuk closing statement-nya. Makasih juga untuk sharing hari ini Mas Parama. Semoga nanti teman-teman yang mau ke USIT ada rencana ke sana bisa semakin yakin gitu ya, nggak perlu takut-takut lagi dengan ya apapun misal ketakutannya, misal ada yang masih perlu ditanyakan bisa juga tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk tanyakan ke Mas Parama juga karena saya nggak di Sydney gitu ya, jadi tidak tahu kondisi realnya di sana seperti apa, tapi nanti saya bisa bantu tanyakan ke Mas Parama juga.
Mungkin itu aja untuk video kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Parama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Teman-teman misalkan mau daftar beasiswa apapun ke USIT atau kampus-kampus lainnya, silahkan. Pokoknya semangat. Kalau misal ada request kampus tertentu, nanti bisa tulis juga di kolom komentar biar saya juga cari tahu mahasiswa yang di situ. Siapa tahu ada teman saya yang di sana, nanti biar diundang untuk ngobrol-ngobrol di sini untuk sharing dengan kita semua gitu. Terima kasih Mas Parama, semoga lancar studinya, semoga rencana karir ke depan dan mungkin rencana studi S3-nya juga lancar semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Makasih, jangan kapok-kapok ya Mas, misal lain kali aku undang lagi gitu. Oke, terima kasih juga Mbak Novi atas kesempatannya bisa berbagi. Semoga bermanfaat ya ilmu dan apa yang saya sampaikan untuk teman-teman. Amin, amin, insya Allah sangat berisi apa yang disampaikan oleh Mas Parama kayak gitu ya. Terima kasih Mas Parama, dadah teman-teman semuanya, selamat sore.